mestinya untuk melaksanakan kewajiban, merupakan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua itu dituntut, sedangkan penyakitnya hati itu termasuk kalbun ma'nawiyun, katanya Imam Ghazali. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah kalau hatinya kotor. Terus minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon semoga dengan barokah dan syafaatnya Imam Ghazali, anak saya diberi semangat untuk belajar dan cepat untuk faham, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menggelar episode pertama Mujalasah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni salah satu keluarga Pondok Pesantren Sidogiri yang ketepatan beliau tinggal di Kepang, Bangkalan. Dan sampai saat ini beliau masih aktif berkhidmah untuk Pondok Pesantren Sidogiri, yakni sebagai qari NKS, ngaji kitab Sidogiri, untuk para alumni yang sudah lulus dari Pondok Pesantren Sidogiri atas perintah Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, yakni Kiai Abdul Azim Khalili. Ahlan wa sahlan bihudurikum Kiai di Pondok Pesantren Sidogiri. Pada kesempatan kali ini mungkin kita masih berada di awal tahun pelajaran dan banyak dari pesantren yang membuka pendaftaran untuk calon santri agar bisa masuk ke pesantren. Sebagaimana Pondok Pesantren Sidogiri sendiri sudah membuka pendaftaran sejak bulan Ramadan kemarin, Kiai. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Maka bicara soal pendidikan, Kiai, kira-kira apa alasan kita harus memilih pendidikan di pesantren, Kiai, menurut jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Karena kelebihan yang paling pokok belajar di pondok pesantren itu sangat terjaga dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Dan lagi di pondok pesantren itu di samping belajar ilmu juga belajar bermasyarakat. Makanya di sekolahan umum kadang-kadang diadakan kemah bersama. Itu tujuannya untuk biar berlatih untuk bermasyarakat. Nah, dari situ di pondok pesantren lengkap sudah. Kalau sudah di pondok pesantren ya sama dengan kita hidup di masyarakat. Kalau mempunyai kesusahan ini nanti berkeluh kepada temannya butuh ini. Ini sebenarnya pondok pesantren itu sudah masyarakat kecil ya. Di banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki pendidikan pesantren yang mungkin tidak dimiliki di pendidikan yang lain. Yaitu yang paling pokok itu jauh dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Itu yang paling pokok. Lebih-lebih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu HP itu khairihi wa syarrihi, banyakan syarrihinya itu betul ada khairihinya. Nah, itu paling bahaya itu. Makanya saya sangat setuju Pondok Pesantren Sidogiri mulainya cuma 1 tahun 1 kali ya, akhir tahun bulan Ramadan saja. Yaitu untuk mengurangi itu khairihi wa syarrihi itu. Alhamdulillah. Kemudian jika memang banyak mungkin orang yang memilih pendidikan di pesantren namun kadang lupa untuk menanamkan niat-niat yang penting bagi calon santri itu sendiri. Kira-kira apa tujuan yang benar
ketika mau memondokkan putranya atau putrinya di pondok pesantren, Kiai? Ya, mestinya untuk melaksanakan kewajiban merupakan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu dituntut untuk menyelamatkan anak dari neraka. Seperti yang dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menafsiri ayat qu anfusakum wa ahlikum nar itu ditafsiri adibuhum wa 'allimuhum syara'i al-Islam. Jadi arti menyelamatkan anak keluarga dari neraka, yaitu anak supaya dididik dengan tata krama dan dididik dengan ilmu agama. Karena selamatnya iman seseorang itu harus dijaga dengan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa Allah tidak mungkin berhasil tanpa adanya ilmu agama. Makanya sering saya pernah ditanyakan oleh almarhum wal maghfurlah Al-Arif Billah Ki Ahmad Hasani. Tu abdu, opo Allah Ta'ala kok dawu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok gak dawu wa la tamutunna illa wa antum mu'min. Secara zahir kan mestinya kita yang dipinta itu kan mati alal iman. Sebab akan selamat dari neraka walau misqala dzarratin yang ada dalam hati. Tapi Allah Ta'ala mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga Sayyidina Ali mengatakan tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam bukan al-iman. Saya ditanyakan begitu oleh Ki Hasani, saya tidak bisa menjawab. Boten ngertos kula. Artinya uang golek kan pengin mati nih nggawa iman Islam, kudu selalu Islam, selalu tunduk nang aturan. Sebab sing diarani Islam itu al-inqiyad, manut aturan. Dengan arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak mungkin hasil tanpa adanya ilmu. Ilmu tidak hasil tanpa mencari. Al-ilmu bit-ta'allum. Jadi orang tua itu niat memondokkan anak yaitu melaksanakan kewajiban menyelamatkan imannya anak. Jadi itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu khitabnya kepada orang tua. Jadi orang tua memondokkan anaknya dengan niat patuh kepada perintah Allah SWT untuk menyelamatkan putra-putranya dari neraka. Iya. Kalau mengenai niat yang harus ditanamkan bagi calon santrinya sendiri ketika mau mondok, kira-kira bagaimana? Ya, niatnya diilahi kalimatillah. Dan juga menjalankan kewajiban, sebab thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aywa muslimatin. Nanti di samping tujuannya li'ilahi kalimatillah, juga itu apa? Untuk menghilangkan kebodohan, masuk itu. Sebagian orang kadang ingin memondokkan putranya agar dapat berkah, dan ketika dapat berkah pengennya jadi orang kaya atau yang lainnya, kadang berniat seperti itu. Gimana kira-kira tanggapan Kiai? Ya, mestinya tidak apa-apa, wong kaya itu tidak dilarang. Kalau kaya kemudian maslahat kan enak. Tapi kalau saya ingat pesannya Syekhana Khalil Nawawi, aku sing paling seneng iku de ono santri ilmu ni diurukno. Wong bawane ono sing sugih, loman bangun masjid ben yo seneng aku, tapi sik luwih seneng karo santri lek gelem urukno ilmu. Jadi kan tidak apa-apa berarti untuk menjadi kaya, kan untuk kemaslahatan. Para sahabat
yang didekati oleh Kanjeng Nabi itu yang kaya. Kalau yang miskin tidak didekati, takut ngerepoti. Kalau nggak kaya kan sudah selesai memikirkan dirinya sendiri. Kalau sekarang orangnya tidak mampu, sering didatangi. Yang mau kerja bagaimana? Kanjeng Nabi ke Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman kaya, ini juga tuh yang kaya-kaya karena sudah selesai urusan sendiri. Kalau sekarang tidak terganggu. Jadi tidak apa-apa, kaya itu tidak apa-apa. Ya, tapi ya begitu itu tadi, kaya yang bermanfaat. Sudah bisa fokus ke akhiratnya berarti. Iya. Juga ada sebagian orang yang kadang berpikir bahwa pendidikan di pesantren itu sudah tidak cocok di zaman sekarang dan sudah tidak relevan lagi karena pendidikannya masih salaf. Kira-kira bagaimana? Saya kira justru zaman yang sekarang ini pendidikan yang ala pesantren itu yang lebih bisa menyelamatkan kita. Makanya Ki Hasani sering mengatakan al-insan ibnu zaman. Al-insan ibnu zaman artinya manusia itu kebiasaannya mengikuti zamannya. Kalau zamannya baik ikut Zaid. Kalau zamannya rusak ya ikut rusak. Makanya kalau zaman rusak ya kita lebih harus berhati-hati. Ya pondok pesantren itu akhirnya yang menjadi pelarian orang sekarang ini. Jadi ya nggak keliru orang-orang yang mengatakan sudah tidak relevan, barang keliru. Tapi ya juga harus ada yang tidak salaf murni seperti itu, harus ada. Tapi yang bertahan seperti ini harus ada. Ya seperti orang perang itu. Kalau berangkat perang semua tidak ada yang ngaji, siapa nanti ya? Ya sama perlunya. Tapi sekarang sudah orang nilainya seperti itu, sudah dianggap ketinggalan zaman. Justru zaman yang sekarang kayak ini, pondok pesantren yang salam itu sangat diperlukan. Sebab al-insan ibnu zaman. Manusia itu mengikuti zamannya. Bukan kita harus mengikuti zaman. Biasanya manusia itu mengikuti zaman. Zamannya seperti apa akan mengikuti. Jadi bukan kita harus mengikuti zaman. Bukan. Kalau orang banyak kan kita harus mengikuti zaman. Artinya justru kita harus bertahan di ombang-ambing zaman seperti sekarang. Kemudian setelah menata niat dengan baik, kira-kira calon santri ini bekal apa yang perlu dipersiapkan sehingga perjalanan menuntut ilmu di pesantren itu mudah dan lancar? Ya kalau apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak akan berhasil ilmu yang manfaat dan barokah illa bi arba'ati asya, kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama bisofa'il qalbi, bersihnya hati. Karena orang mencari ilmu itu kan seperti mencari air. Air akan bermanfaat kalau diambil dari sumber yang jernih, diberi wadah yang bersih, ya akan bermanfaat untuk mandi, untuk minum dan lain-lainnya. Nah, kalau Imam Ghazali, kenapa harus sofa'il qalbi, harus bersih hatinya? Karena yang membawa ilmu, manfaat dan barokah itu malaikat. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. Sedangkan penyakitnya hati itu termasuk kalbun ma'nawiyun, katanya Imam Ghazali. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah kalau hatinya kotor, mempunyai sifat sum'ah, hubus syuhra, riya, ujub dan lainnya, takabur. Semua itu kalbun ma'nawiyun. Jadi pertama kali harus dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Itu yang untuk memadakan. Syakautu ila waqi'in su'akhilti wa arsyadani ila tarqil ma'asi. Ma'asi yang paling berat, ma'asi dalam hati. Sebab kalau ujub itu walaupun sendirian dari kamar, dimatikan lampu, kan tutup semua,
masih bisa terjangkit. Tapi kalau riya masih pindoan itu. Ya. Mau riya pamer, masuk ke kamar baca Quran pamer kepada siapa. Tapi kalau ujub, sekarang orang tidur semua cuma saya, itu masih bisa. Jadi ujub itu penyakit yang nomor 1 itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira setelah sudah ada di pesantren, kadang banyak santri-santri yang baru itu masih belum betah di pesantren. Kira-kira mungkin ada tips agar betah dan semangat di pesantren dan tidak terganggu dengan mungkin yang pikirannya masih ada di rumahnya, masih ada di handphonenya atau yang lainnya. Itu juga berkaitan dengan orang tuanya itu. Orang tuanya ya harus berdoa. Dulu ini cerita ini. Dulu ayah saya itu sudah besar tidak mau ngaji. Terus kemudian oleh mbahnya itu namanya Ifatona. Ifatona itu adiknya Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Tuh ibunya mbah saya, Mbak Putri, dimarahi oleh Nyai Fatona itu. Bagaimana Khalil itu sudah besar tidak mau ngaji. Bacaan ini suruh bacai Fatihah 1 kali, Kulhu 1 kali, ayat kursi 1 kali, istighfar 10 tiap habis salat maghrib. Terus minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon semoga dengan barokah dan syafaatnya Imam Ghazali anak saya diberi semangat untuk belajar dan cepat untuk faham, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Itu setengah dari supaya anak itu semangat untuk belajar. Di samping itu ya mestinya anak itu harus mencari teman yang sekiranya bisa memancing untuk dia semangat belajar. Kemudian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kira-kira bagaimana kiat-kiatnya? Kifurnika, yaitu 4 itu tadi. Yang pertama sofa'il qalbi, bersih hatinya. Karena orang cari ilmu bagian mencari air kan, memang persis kok prosesnya mencari ilmu sama, harus usaha. Orang mencari air ngebor, menggali sumur, tapi sumur itu tidak akan mengeluarkan air, tidak menemukan mata air kalau tidak ada hujan dari langit. Begitu juga orang mencari ilmu harus usaha. Di samping usaha ya harus berdoa. Karena walaupun usaha, tapi kalau tidak ada futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, repot. Makanya persis seperti mencari air. Setelah itu harus hatinya bersih supaya ilmunya manfaat. Yang nomor 2 kata Imam Syafi'i, tidak bisa hasil illa bikhilliz zadi, kelawan halali sangu untuk lebih-lebih yang dimakan, bukunya, bajunya, pulpennya dan selain-lainnya, itu usahakan yang halalan thayyiban, bukan yang halal saja, yang halalan thayyiban. Nah, khilliz zati. Yang nomor 3 yaitu doaul walidaini, berkaitan dengan yang tadi, doaul walidaini. Kan banyak orang-orang berhasil itu banyak dari doanya orang tua, lebih-lebih orang tua perempuan, sebab doanya orang tua itu lebih manti dari doanya para wali. Ya, itu doanya. Ya kan banyak seperti Ki Ihsan Jambas, pada itu sampai berhasil jadi ulama besar, mempunyai karangan yang manfaat ada di Mesir itu barokah dari doanya orang tua. Terus yang 4 ridho syekhi, tidak bisa hasil ilmu yang manfaat dan barokah kecuali dengan ridho syekhi, ridhonya guru. Ini yang nomor 1. Tapi Imam Nawawi karena ingin mendapatkan ridho dari gurunya, itu setiap mau berangkat ngaji, di tengah perjalanan itu bersedekah, diniati pahalanya
diperuntukkan untuk gurunya. Dengan niatan semoga dengan sedekah saya ini saya bertawassul semoga oleh Allah Ta'ala saya tidak diperlihatkan cacatnya guru saya, karena takut ada nukto sauda memandang kiainya. Makanya sekarang itu banyak orang yang kurang barokah ilmunya kayak gitu kan. Banyak benar, lebih ada HP itu mau kekeliruannya ini disampaikan ini bingung ya. Nah, ya itu ridho syekhi itu pokok ridho syekhi. Di dalam mondok juga penting untuk mendapatkan ridho dari seorang guru. Oke, nomor 1 itu ridho syekhi. Kira-kira mengenai adab-adab atau akhlak yang perlu kita jaga ketika bersama seorang guru agar mendapatkan ridhonya bagaimana? Termasuk jangan memuji guru lain di dekatnya guru yang satu. Itu termasuk itu setengah adab yang kalau ditinggalkan mengkhawatirkan tidak mendapatkan ridho dari, takut tersinggung gurunya. Jangan memuji seorang guru atau seorang di depan gurunya. Kemudian Kiai, mengenai pelajaran di pesantren ini kan biasanya banyak yang berbasis kitab salaf yang notabene tentunya menggunakan bahasa Arab. Nah, banyak mungkin santri-santri yang baru ini sangat sulit dalam belajar kitab. Untuk membaca saja kadang sangat sulit, apalagi untuk memahami. Nah, berdasarkan pengalaman dari jenengan sendiri, kira-kira bagaimana agar bisa memahami, membaca dan menelaah kitab-kitab kuning ini? Ya, paling pokok itu gemar membaca. Yang saya rasakan itu gemar membaca. Itu nanti bisa timbul sendiri. Tidak harus orang itu baca kitab alim, baca kitab harus tahu bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab, tidak harus. Banyak mu'alif kitab yang tidak bisa bahasa Arab tapi karangnya enak. Ya seperti Ki Ihsan Syampas itu kan tidak pernah di Mekah. Bahasa Arabnya bahasanya ya sehari-hari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi ya gitu. Makanya jangan kecil hati karena tidak bisa bahasa Arab. Ya pokok ya kuncinya itu gemar membaca. Jazakumullah khairan katsiran Kiai wa syukran jazilan atas waktu yang telah jenengan luangkan untuk mengisi di episode pertama Mujalasah ini. Para pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah barusan kita mendengarkan banyak mutiara hikmah dan ilmu-ilmu juga wawasan yang insya Allah akan menjadi pedoman yang begitu baik dan begitu bagus untuk segenap calon wali santri juga calon santri agar semakin mantap dan yakin untuk masuk ke pondok pesantren dan mengenyam pendidikan di pesantren. Alhamdulillah cukup sekian episode pertama Mujalasah kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di episode-episode yang selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.